Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Berjumpa kembali kita di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Sabtu 12 Juli 2025 bersama saya Ani Purnama. Dan pagi ini kita akan segera menimba ilmu agama dari Ustadz Ahmad Said Samsuri SAG MPD, Kasih Pais Kantor Kemenak Kabupaten Sumeneb. Pagi ini akan berbincang tentang dua sisi jalan kesolehan. Baik, saya sapa terlebih dahulu Ustadz Said Samsuri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Alhamdulillah. Ani. Iya, berjumpa lagi Ya, dengan Ustadz Said Samsuri. Sehat tetap semangat ya. Ustadz. Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah, Mbak Alhamdulillah. Ani. Baik, ini sangat menarik topik kita pagi ini tentang dua sisi jalan kesolehan. Baik, sebagai mukadimah silakan Ustadz. Ya, baik, Mbak Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa RRI Sumeneb dan para pendengar Pro 1 RRI Sumeneb yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 3 ayat yang mana 3 ayat tersebut tidak sempurna dan tidak diterima oleh Allah kecuali dengan 3 ayat berikutnya. Disebutkan oleh para ulama, ini hal penting untuk menuju kita menjadi hamba Allah yang soleh, yang sebenar-benarnya soleh. Kesolehan yang sebenarnya adalah ada 2 sisi ini yang harus kita jalankan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari 3 ayat yang pertama ini, walaupun secara hakikat dan secara syariahnya, hukum fiknya atau itu sudah benar sah, tetapi tanpa 3 ayat berikutnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah menurunkan ayat atau perintah kepada kita, wa atiullaha, dan taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keniscayaan bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang taat. Tanda petik orang Madura bilang taat itu artinya toro oca. Taatlah kepada Allah. Apa yang menjadi perintah Allah, kita harus ikuti semua. Apa yang menjadi larangan Allah, mari kita semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Dan wajib kita menjauhinya. Ati Allah. Ketaatan kita kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan ayat berikutnya. Yani apa? Wa ati'ur rasulah. Dan taatlah kalian kepada Rasulullah, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah, pintunya hanya satu, yakni wa ati'ur rasul. Taat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau taqarrub kepada Allah, kita mau mendekat kepada Allah, kita mau menghambakan diri kepada Allah melalui pintu tanpa melalui pintu Rasulullah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui nafsu, saya pengen dekat dengan Allah, tetapi caranya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Rasulullah merupakan pintu, satu-satunya pintu menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam agama Islam prioritas bagi umat Nabi Muhammad, mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang tunduk patuh kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah include
sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Mbak. Ayat yang kedua, ayat yang kedua, ini walaupun sebenarnya sah, tetapi tidak akan sempurna dan diterima oleh Allah kecuali ayat berikutnya, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata, dirikanlah salat. Dirikanlah salat. Salat kita merupakan ibadah mahdoh yang syarat rukunnya serta sunnah-sunnah kaifiyahnya sudah ditentukan. Sah, sah secara syar'i, betul. Ketika orang akan melaksanakan ibadah salat, syarat rukunya sudah mencukupi seluruh yang dituntun oleh baginda Rasul, oleh syariat, maka hukumnya sah. Tetapi belum tentu diterima, kecuali dengan ayat yang kedua. Tetapi sholat kita belum tentu membawa kita kepada kesolehan tanpa ayat berikutnya, ayat yang kedua. Apa ayat berikutnya? Ayat ini menyatakan, wa aqimus shalah wa atuz zakata. Dan tunaikan zakat. Orang pengen menjadi orang soleh, tidak cukup hanya diam di masjid. Tidak cukup hanya memperkaya ibadah mahdoh yang bersifat individual. Tidak. Mungkin sah secara hukum, tapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk kesolehannya. Selama ia belum wa'atuz zakah, dan tunaikan zakat. Zakat merupakan perlambang dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita akan kepedulian dan kepekaan sosial kita kepada hamba Allah, kepada manusia yang lain, kepada sesama, kepada lingkungan. Itu adalah zakat. Jadi kita selaku orang mukmin yang beriman kepada Allah, ketika melaksanakan ibadah salat semata, tetapi tidak menjaga bagaimana interaksi sosial kita dengan orang lain, maka yang semacam itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Sehingga dalam sebuah riwayat hadis disampaikan, ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul. Ia testimoni dengan beberapa sahabat. Ya Rasulullah, bagaimana dengan si fulan itu ya Rasulullah? Kenapa dia? Maka sahabat itu melanjutkan, dia orangnya sholat, rajin puasa ya Rasulullah. Tetapi mulutnya menyakitkan tetangganya. Tetapi lesannya menyakitkan orang lain ya Rasulullah. Huwa finnar, kata Rasulullah. Ia dalam neraka. Ini sebagai simbol bagi kita. Pelajaran bagi kita bahwa ibadah mahdoh yang bersifat individual pribadi tidak cukup. Manakala tidak dilengkapi dengan kesolehan secara sosial. Baik kita kepada sesama ataupun kepada alam semesta. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa ayat yang pertama tidak akan sempurna, tidak akan diterima oleh Allah sebagai bentuk kesolehan kita tanpa ayat yang berikutnya. Apa itu? Yakni Allah memerintahkan kepada kita, anishkur lillah. Anishkur lillah. Hendaklah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kesyukuran kita kepada Allah merupakan kewajiban kita selaku hamba Allah. Kita difasilitasi dan dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang cukup banyak dan tanpa tak terhitung, kita bersyukur kepada Allah. Tetapi kata Allah, kesyukuranmu kepadaku tidaklah aku terima tanpa yang kedua ini. Apa yang kedua? Wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu. Kita benar-benar bersyukur, kita royal, kita sudah menghambakan diri kepada Allah dengan sangat betul, benar sekali. Tetapi kita lupa, orang tua kita tidak kita syukuri, tidak kita terima kasih kepada mereka. Maka itu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan diterima oleh Allah selama kita belum berbakti kepada orang tua, yakni dengan bersyukur kepada orang tua dengan birrul walidain, dengan berbakti kepada mereka berdua. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak riwayat dan banyak hadis-hadis yang lain bagaimana kewajiban kita kepada orang tua. Ini sebagai gambaran kepada kita semua bahwa 3 ayat pertama atau 3 amalan yang pertama atau 3 perintah yang pertama ini tidaklah diterima oleh Allah sebagai bentuk kesolehan kita kepada Allah kecuali dengan 3 ayat berikutnya sebagaimana yang kita sebut barusan. Mungkin ini sebagai pengantar Mbak Ani Baik, terima untuk kasih kita Ustaz. semua.
Baik, terima kasih Ustadz. Saya pagi ini juga mengundang pendengar yang akan bergabung. Silakan di tiga jalur telepon 665 396 662 317 atau juga di 0811 1 yang juga bisa mengirimkan WhatsApp ya. Baik, Ustadz, ini tentang dua sisi jalan kesolehan. Kalau mungkin selama ini kita dengar ya, oh orang itu soleh, atau kita mendengar kalimat kesolehan begitu. Sesungguhnya definisi dari kesolehan dalam Islam itu apa, Ustadz? Dan Ya. bagaimana cara kita untuk mencapainya gitu? Nah, 3 poin tadi salah satu cara kita untuk menggapainya. Hmm, Apa orang soleh itu? mm-mm, Orang soleh itu adalah mereka yang melaksanakan atau menunaikan hak-hak Allah wa huquqi ibadihi dan hak-hak hambanya. Adalah mereka yang melaksanakan hukukullah wa huquqi ibadihi. Perintah dan hak-hak kewajiban kepada Allah terpenuhi semua. Wa huquqi ibadihi dan hak-hak hamba-hamba Allah mm-mm, termasuk semesta ini. Jadi mm-mm, orang soleh itu baik kepada Allah, baik kepada sesama, baik kepada semesta. Itu maksud daripada kesolehan. mm-mm, Cocok bagi Allah, cocok bagi sesama, dan cocok kepada semesta. Orang soleh adalah mereka yang memiliki kemuliaan di mata Allah, memiliki kemuliaan di mata sesama, dan begitu pula semesta memujinya. Kasolihuna ini dalam Alfiya Ibnu Malik, kasolihuna hum ulul makarimi. As-salihuna, orang-orang soleh itu, hum, mereka adalah ulul makarimi, yang memiliki makarim, kemuliaan di mata Allah, di mata sesama, dan di mata makhluk Allah. Dalam arti makhluk, malaikat, jin, dan yang lainnya. Mungkin ini mm-mm. sebagai definisi soleh, adalah mereka yang melaksanakan hak Allah dan hak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mm-mm. Oke, kalau perbedaan antara kesolehan lahiriah dan batiniah itu seperti apa, Ustadz? Sebenarnya soleh lahiriah dan batiniah hanya sebatas untuk pemetaan semata. Mm-mm. Orang soleh, otomatis soleh secara lahir, otomatis soleh juga secara batin. Soleh dohiriyah berarti secara fisik ya tampak baik, Mm-mm. tampak baik. Tetapi belum tentu orang yang soleh dohiriyah itu soleh batiniyahnya. Jadi Oke, soleh itu kedua-duanya harus include di dalamnya. harus Soleh balance lahir, juga ya, Ustadz. soleh harus balance Mm-mm. kedua-duanya. Mm-mm. Mm-mm. Soleh dohir, soleh Baik, batin. baik. Sebagaimana tadi, orangnya kelihatannya baik, Mm-mm. ternyata lesannya yang Menyakiti orang. menyakitkan. Mm-mm. Mm-mm. Kelihatannya baik, ternyata ia punya rasa dengki atau Iya, iri hati di hatinya. iya. Itu juga tidak baik Baik. mungkin. Ustadz, ada pendengar yang bergabung, saya terima. Oke, Waduh, sudah terputus ternyata menunggu kita dari tadi ya. Baik, ya. silakan kembali yang baru saja terputus untuk bergabung bersama Ustadz Ahmad Said Samsuri pagi ini tentang dua sisi jalan kesolehan. Baik, kalau kesolehan sendiri, apakah ada nih Ustadz manfaatnya dalam kehidupan kita? Kira-kira sebesar apa gitu manfaatnya? Satu orang soleh itu Mm-mm. manfaatnya secara dohir, secara bagi-bagi dirinya. Mm-mm. Orang soleh itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mm-mm. Orang soleh itu akan menjadi kekasih Allah. Dan kekasih Allah itu hidupnya tidak akan pernah khaufun, rasa takut gentar, tidak akan pernah gentar menghadapi kehidupan, tidak akan pernah takut menghadapi kenyataan, dan tidak akan pernah takut menghadapi siapapun juga. Mm-mm. Karena ia sudah terpaut dengan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun. Ciri yang kedua orang soleh itu wala yahzanun. Walahum yahzanun. Tidak akan pernah bersedih hati. Mm-mm. Apapun yang terjadi kepada dia, ia akan terima dengan senang hati. Karena yang tampak dan ada di depan matanya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Itu yang salah satu keunggulan atau fadilah keutamaan orang-orang yang soleh. Dan yang Mm-mm. ketiga, orang soleh itu memberikan berkah kepada kita semua. Baik berkah secara dohir, karena orang soleh akan senantiasa peduli dengan orang lain. Mm-mm. Orang soleh akan peka dengan
kenyataan yang ada di lapangan, yang ada di sekitarnya. Mm-mm. Sehingga ia ketika punya kepekaan, punya empati dan punya kepedulian. Itulah orang soleh. Dan Mm-mm. orang soleh, keberkahan secara batin juga kita peroleh apa? Doa orang soleh. Masya Itu Allah. terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung Mungkin itu makbul Mbak ya salah Ustaz. satu, ya makbul betul Mbak Oke. Ani. Baik, silakan yang mau bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Burhan Benar. di Ini Marengan. Singapura nih. Betul, boleh boleh dipanggil itu boleh. Silakan Ini dengan Ustadz Said Samsuri. maksudnya Purnama. Betul. Silakan Pak Burhan. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diterangkan diantaranya yang melakukan amal soleh harus mengeluarkan zakat, fitrah dan zakat. Tetapi dia itu tidak berkewajiban memberi zakat karena tidak punya. Hanya bertugas menerima. Apa bisa juga diterima anak solehnya Ustaz. Kedua, diantaranya harus berbakti kepada orang tua. Kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah tidak ada, Pak, sudah meninggal Ustaz, bagaimana? Cara berbaktinya. Ya, Ya, terima kasih terima Pak kasih Pur. ya. Pak Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Burhan. Dua pertanyaan. Silakan Ustadz langsung yang pertama. Baik, Mbak Ani. Yang pertama, kalau orang sudah memang benar-benar fakir, bukan hanya miskin, fakir, apakah bisa menjadi orang soleh? Bisa. Bisa. Karena bersedekah itu, zakat itu bagi orang soleh bukan merupakan kewajiban, tetapi merupakan pola dan gerak hatinya. Ia punya, tidak punya, akan tetap membantu orang lain. Membantu dalam bentuk harta, membantu dalam bentuk pola pemikiran, membantu dalam bentuk ia menyelesaikan permasalahan. Orang soleh, kepekaannya, zakat merupakan simbol. Sebenarnya saya sampaikan tadi, simbol dari bagaimana kita membantu orang lain dan bagaimana kita berinteraksi secara sosial. Itu simbolnya zakat. Kemudian ketika tidak mampu, bantu mereka dengan pemikiran, bantu mereka dengan doa, atau bantu mereka dengan bagaimana menyelesaikan problem yang sedang mereka hadapi. Itu orang soleh. Yang kedua, kalau orang tua kita sudah meninggal, sudah wafat, bagaimana kita cara wabirul walidaini, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Satu ketika Rasulullah ditanyakan oleh seorang sahabat, oleh seorang sahabat matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya sudah wafat. Seandainya ibu saya masih hidup, harta ini ya Rasulullah, ada sebagian harta, ini pasti disedekahkan. Atasaddaqu anha ya Rasulullah. Apakah saya akan mensedekahkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, na'am. Iya, sedekahkan itu. Artinya, ketika kita bersedekah untuk orang tua kita, sampai pahalanya kepada orang tua kita. Itu bentuk birrul walidain kita. Itu yang pertama. Sedekah. Orang Madura bilang mungkin rebei. Nah, itu bahasa Maduranya. Iya, biasanya jadi kita jangan itu Ustaz. Ya itu bahasa kearifan lokalnya. Kearifan lokalnya rebei, arbe. Bukan bid'ah. Ingat, bid'ah itu adalah yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Tetapi bersedekah untuk orang yang sudah wafat itu bukan merupakan kesalahan, tetapi merupakan tuntunan dan perintah Rasulullah SAW. Yang pertama. Yang kedua, kita mendoakan kepada ibu bapak kita. Mendoakan istighfar. Itu yang harus dan wajib kita lakukan. Sebagai bentuk kesyukuran kita kepada kedua orang tua kita. Paling tidak, Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Minimal 5 kali lah. Minimal 5 kali lah dalam sehari. Kita mendoakan orang tua kita. Minim. Minimal 5 kali. Minim 5 kali kita sehari. Ba'da sholah maktubah. Yang kedua. Yang ketiga. Salah satu wujud atau bentuk pengabdian dan kesyukuran kita kepada orang tua yang sudah wafat adalah menyambung komunikasi dan silaturahim dengan orang-orang, sahabat, teman, kerabat yang disambung pula oleh mereka yang sudah wafat, oleh almarhum orang tua kita. Misalnya orang tua saya itu selalu silaturahmi dengan
Mbak Ani, ketika Mm-mm. orang tua saya wafat, maka saya selaku anaknya senantiasa menyambung silaturahim, melanjutkan Mm. apa yang sudah dirajut oleh kedua orang tua kita. Itu bentuk birrul walidain kita atau kesyukuran kita kepada orang tua yang sudah wafat. Masih banyak lagi Mbak Ani, mungkin ini tiga hal ini Caranya. yang paling penting yang bisa kita lakukan Mm-mm. kepada orang tua yang sudah wafat. Mungkin Ya. saya kembalikan ke Mbak Ani. Iya, jadi mungkin apa yang kita lakukan sekarang kepada orang tua kita nanti juga akan dilakukan seperti itu oleh anak kita kepada kita. Benar nggak sih, Ya, Ustaz? Hmm. insya Allah begitu, Pak. Kebaikan kita dan perilaku kita kepada kedua orang tua kita dan kepada siapapun juga, kepada kedua orang tua kita, itu akan berbalas setimpal dengan Hmm. apa yang kita perbuat. Dalam kaidah Arab, ma fil aba fil abna, kama tadinu tudanu. Ini istilah-istilah Arabnya. Mm-mm. Ma fil aba fil abna. Ketika apa yang ada dalam bapak kita akan turun kepada kita. Begitu pula apa yang ada dalam diri kita nanti akan berbalas kepada anak keturunan kita. Mm-mm. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kalian berbuat, seperti itu pula kalian akan dibalas. Mungkin Itulah kenapa ya kita betul. memang harus hati-hati dalam kehidupan sehari-hari ini ya Ustadz ya. Karena seperti itu. Betul. Karena nanti Betul pasti akan sekali. membalas, Masya Allah. Baik, Ustadz Said Mhm. Samsuri dan juga pendengar, kita akan break sejenak dulu. Sesaat lagi saya segera kembali. Mutiara Pagi Pro 1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Mutiara Pagi Pro 1. Terima kasih Anda terus bersama kami, Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, hari ini masih di Mutiara Pagi, kita membahas tentang dua sisi jalan kesolehan bersama Ustadz Ahmad Said Samsuri. Baik, saya juga kembali mengundang pendengar yang akan bergabung di 3 jalur telepon pagi ini. Silakan, masih banyak waktu hingga jelang pukul 6 pagi nanti ya. Baik, Ustadz Said, eh, Ya, kira-kira seperti apa nih Ustadz kesolehan bisa mempengaruhi hubungan kita dengan Allah dan juga baik, dengan sesama manusia? baik. Seperti apa kesolehan itu bisa memperbaiki hubungan kita atau hablum minallah wa hablum minannasnya? Mm-mm. Seperti apa? Yang pertama, orang soleh itu pasti dimulai dengan kekuatan akidahnya, kekuatan keyakinannya akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ketawakalannya, Mm-mm. baik itu kesabarannya dan kesyukurannya. Kemudian orang soleh itu pasti dimulai dengan keikhlasan kepada Allah. Yang pertama, bertauhid kepada Allah dengan benar, Mm-mm. bahwa ia yakin dirinya dari Allah, yang akan terjadi dari Allah, yang sudah terjadi dari Allah, dan semuanya akan berpulang kepada Allah. Itu kekuatan batinnya. Artinya as-siqah billah. Kekuatan as-siqahnya kepada Allah Subhanahu wa taala tertanam dan sangat kuat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang soleh. Mm-mm. Sehingga ia tidak gentar menghadapi apapun juga. Karena ia sudah pijakannya hanya Allah, sandarannya hanya Allah, tempat bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama tentang akidah orang soleh. Yang kedua, orang soleh itu memandang dunia ini sebagai sarana menuju akhirat. Masya Allah. Dunia bukan tujuan. Ad-dunya
mablagul akhirah. Dunia ini mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah fan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika. Orang soleh akan memandang dunia ini fana. Betul semuanya itu ada. Betul semuanya bermanfaat. Betul semuanya kita bisa miliki. Tetapi pada akhirnya hakikatnya fana. Kenapa fana? Ia akan kita tinggalkan. Yang wayabqa wajhu rabbik. Dunia ini akan kekal. Apa yang kekal? Wajhu rabbik. Wajah Tuhannya. Ketika dunia ini kita pindahkan untuk wajhu rabbik, menuju Tuhan, itulah yang kekal. Uang 1.000 rupiah yang kita miliki dunia. Ini fana akan hilang. Tetapi nilainya akan tetap abadi. Nilainya akan tetap abadi ketika dipindahkan dari urusan dunia yang bersifat dunia kepada ukhrawi. Ketika kita infakkan sebagai investasi akhiratnya akan abadi, uangnya sudah fana, hilang dari kita. Ini pandangan orang soleh. Dengan manusia, bagaimana orang soleh kok bisa konsen sekali dengan hamba yang lain? Orang soleh tentunya memiliki kepekaan yang luar biasa kepada sesama. Contoh Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam disebut sebagai Al-Khidir karena hijau. Di mana ia tinggal, maka alam semesta akan menjadi hijau. Artinya penuh dengan keberkahan, menjadi baik daerahnya, menjadi tertata dengan sempurna. Itulah kesolehan yang sebenarnya menghubungkan kita kepada Allah yang baik dan berhubungan dengan sesama juga dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu, Mbak Ani. Baik, itu dari Ustadz Said ya. Kembali saya mengundang pendengar yang akan bergabung pagi ini. Kita masih bincang-bincang nih tentang dua sisi jalan kesolehan. Nah, Ustadz kira-kira apa nih Ustadz bahaya kesolehan yang berlebihan gitu dan tidak seimbang? Kan kadang ada fenomena akhir-akhir ini yang seseorang dipandang soleh sama orang lain karena rajin sholat sampai mohon maaf dahinya sampai hitam gitu ya Ustadz. Terus suka memberi kepada orang lain tapi sesungguhnya yang dilakukan itu hanya karena ingin dipuji manusia. Apa nih bahayanya Ustadz? Ya. Segala sesuatu amaliyah kita itu memiliki dua sisi untuk bisa diterima oleh Allah. Yang pertama sesuai dengan syariatnya. Yang kedua, ia lakukan semata-mata untuk mendapatkan pujian dari Allah. Bukan untuk sum'ah dilihat orang lain. Dilihat saja tidak. Apalagi mendapat riya, mendapat pujian orang, mengharap pujian orang lain tidak. Dilihat orang lain saja tidak. Ini yang harus kita waspadai, Mbak. Terkadang kita beribadah amal di dalam dunia medsos sekarang ini luar biasa. Alhamdulillah sudah bisa tawaf. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah guys, kita sudah bisa jadinya beda ke tipis Maqam dong Ustaz. Ibrahim. Ya, semacam itu apakah tidak boleh? Tetapi kuatkan batinnya untuk semata-mata syiar kepada Allah dan hanya menghamba kepada Allah, bukan untuk mendapatkan pujian dan sum'ah dari orang lain. Ini ya bagi yang sudah mampu hatinya, silahkan laksanakan. Tapi masih kita yang masih sangat rawan dengan keriaan dengan ini, kita harus hindari saja sebaiknya. Alhamdulillah guys, kita sudah memberikan sedekah ini pagi barokah. Jumat berkah. Apakah tidak boleh? Boleh. Itu bukan tidak boleh, tetapi kuatkan batin kita. Itu bukan untuk apa-apa, tapi semata-mata syiar Islam. Dan yang kedua, kita memperkokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus benar-benar kuat, Mbak Ani, ketika kita sudah didengar orang lain, dilihat orang lain. Kita sudah misalnya beribadah dengan ibadah yang terbuka. Ini sangat harus kita benar hati-hati. Jauhkan kita dari dari sifat riya. Wa akhlis idza kunta amilan wasik wattaqillaha al-jalil al-alimah. Itu kata Nubdah karangan Kiai Abdul Majid Pamekasan. Wa akhlis
idza kunta amilan. Hendaklah saudaraku benar-benar ikhlas dan benar-benar ikhlas. Mm-mm. Diulang-ulang kata-kata ikhlas. Idza kunta amilan. Jika kalian beramal. Wasik wattaqillaha al-jalil al-alimah. Dengan cara apa? Wasik, kuatkan sikoh kepada Allah. Mm-mm. Sikoh, as-sikoh, berkeyakinan kuat bahwa Allah lah lebih kuat daripada segalanya, Mm-mm. Allah lah lebih agung dari segalanya, dan Allah yang bisa mengatur segalanya, bukan siapa-siapa. Itulah Mm-mm. as-sikoh billah. Wattaqillaha. Sikoh bila tidak cukup, wattaqillah, ikuti tadi kesolehan sebagaimana sarana yang disampaikan tadi. Soleh kepada Allah, soleh kepada secara sosial, dan setelah soleh secara pribadi. Itu Iya. wattaqillaha al-jalil al-alimah. Karena Allah zat yang maha jalil, maha agung. Mm-mm. Itu mungkin, Kalau Mbak. strateginya sendiri seperti apa nih Ustadz supaya kita tetap istiqomah dengan kesalehan ini dalam kehidupan sehari-hari? Strateginya bagaimana caranya? Strateginya yang Mm-mm. pertama, tentunya semuanya adalah bil ilmi, dengan ilmu. Mm. Kita harus tahu tentang bagaimana yang sebenar-benarnya soleh. Jangan-jangan kita terperosok kepada kedoliman, tetapi kita Mm-mm. anggap soleh. Mm-mm. Kita harus tahu ilmu tentang soleh. Bagaimana soleh, apa yang sebenarnya yang dikatakan soleh itu, kesolehan Mm-mm. itu, Mm-mm. apa definisinya, syarat rukunnya apa, ciri-cirinya seperti apa, muhdaratnya, apa artinya, ujian-ujian kesolehan itu apa saja. Mm-mm. Kemudian apa yang membatalkan kesolehan. Kita harus tahu, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita selain ilmu yang kita miliki, kita haliyah kita, amaliyah kita, hal-hal, pola kita dimulai dari saat itu berupaya untuk melaksanakan dan mengamalkan ilmu yang kita ketahui, walaupun secara bertahap. Dan yang ketiga, sebagaimana kita sampaikan dari sebelum-sebelumnya, strategi kita menjadi orang soleh adalah selain ilmu dan amal atau haliyah kita, kita senantiasa bergaul dengan orang-orang yang soleh. Pilih teman kita, pilih circle kita. Mm-mm. Jangan kita lepas dari orang-orang yang soleh. Karena teman akan mempengaruhi kepada kepribadian dan perilaku kita, Mbak. Dan juga kepada kehidupan kita ya sangat berdampak Jelas, ya Ustadz. ya, Mm-mm. jelas sekali. Oke. Nah, bagaimana nantinya kita dapat membangun kebiasaan yang baik dan juga sekaligus meningkatkan kualitas ibadah kita, Ustadz? Membangun kebiasaan yang baik dan Mm-mm. meningkatkan kualitas kita kepada Mm-mm. Allah Subhanahu Kualitas wa ibadah, Ta'ala. iya. Kualitas ibadah kita Mm-mm. adalah ketika kita benar-benar merasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hmm. Yang pertama, ketika kita merasa sebagai Abdullah, hamba Allah, yang jelas kita tahu hamba itu adalah milik tuannya. Hamba itu diatur oleh tuannya, Ya. dan hamba itu harus taat dan tunduk kepada tuannya. Ketika kita benar-benar bertuan kepada Allah, bahkan Mm-mm. bertuhan kepada Allah, dengan pengakuan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka fa insya Allah dua sisi akan kita raih. Yang pertama adalah bersabar menuju Allah. Mm-mm. Yang kedua, bersyukur terhadap pemberian Allah. Sabar, syukur, dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hmm. Jadi asyukru nisful iman, asobru nisful iman, wa syukru nisfuha. Bersyukur adalah separuh dari keimanan kita kepada Allah, Mm-mm. dan bersabar termasuk separuh yang sisi lainnya. Itu mengukuhkan ibadah kita kepada Allah. Ketika Mm-mm. sudah mengaku kita hamba Allah, tidak ada alasan kita, hamba saya ini, ketika kita penghambaannya kepada Allah sudah kokoh, tidak ada alasan dan tidak ada rintangan kita untuk senantiasa bersemangat menuju tuannya, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sholatnya akan dijaga dengan istiqomah, 5 waktunya akan dijaga dengan berjamaah Mm-mm. sesuai tuntunan Allah. Mm-mm. Insya Allah puasa, zakat, hajinya akan dilaksanakan sesuai perintah Allah. Upayakan semuanya, akan mengupayakan semaksimal mungkin perintah Allah.
dan pasti ia akan takut untuk melanggar dari larangan Allah. Karena yang ada di hadapannya adalah saya hamba takut dan taat kepada Tuhan atau Tuhannya. Mungkin itu. Oke. Baik, terakhir nih Ustadz. Kira-kira apa Ustadz tantangan yang dihadapi dalam kita mencapai kesolehan dan sekaligus juga bagaimana cara kita mengatasinya? Baik. Tantangan menuju kesolehan yang bagi kita itu adalah yang pertama, faktor pengetahuan. Jadi kita jangan berhenti-henti untuk menuntut ilmu tentang ilmu orang-orang soleh. Ilmu menuju kesolehan. Bukan ilmu-ilmu, ya mohon maaf, soleh jangan diartikan orang yang aneh-aneh. Tidak. Soleh adalah mereka al-qaim bihukukillah wa hukuki ibadihi. Jadi perkuat ilmu kita. Sehingga utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Nah, ini dari buayan sampai liang lahat. Jadi tidak boleh putus-putus. Jangan pernah merasa puas dengan ilmu kita. Ilmu selalu berkembang. Dan kita selalu butuh haus akan ilmu pengetahuan. Yang pertama, tantangannya adalah ilmu. Yang kedua, tantangannya adalah sekitar kita. Baik keluarga, anak-anak kita, kemudian lingkungan kita. Sehingga disampaikan, harta kita termasuk. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak-anak kita dan harta-harta kita itu ujian bagi kita. Itu ujian bagi kita. Itu tantangan yang kedua adalah lingkungan sekitar kita. Tantangan yang ketiga adalah individu kita. Diri kita, internal kita. Ini yang luar biasa, Mbak. Karena memang kita manusia yang sangat terbatas. Terkadang keterbatasan kita itu jadikan alasan untuk kita tidak soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini orang soleh tidak akan pernah mempermasalahkan keterbatasan diri kita. Orang soleh, orang yang sikohnya kuat kepada Allah, ia akan senantiasa semangat menghadapi kehidupan ini dan semangat beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir, memang tantangannya kita itu adalah hamba Allah yang lemah, yang di sekitar kita ada dua makhluk yang menyertai kita, malaikat dan syaitanir rajim. Nah, setan-setan yang ada di diri kita, di sekitar kita ini selalu menggoda kita. Itu adalah ujian eksternal kita sebenarnya. Kalau kita sudah mampu melawan diri kita, nafsu atau diri kita, mampu melawan setan yang menggoda kita, karena memang luar biasa tipu daya setan ini, Mbak. Luar biasa. Maka insya Allah kita akan bisa lepas dari ujian-ujian kesolehan dari Allah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin begitu, Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang sudah Ustadz Said sampaikan hari ini bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk terus menjaga yang namanya kesolehan. Paling tidak ketika kita merasa diri kita belum soleh, nah dengan mendengarkan tausiah pagi ini jadinya termotivasi nih Ustadz untuk rajin-rajin lagi beribadah, memanfaatkan waktu yang kita punya selama ada di dunia yang tidak lama ya Ustadz. Iya. Terima kasih. Saling mendoakan. Terima kasih Ustadz Said Samsuri. Selamat berakhir pekan dengan keluarga. Insya Allah lain kesempatan kita jumpa lagi Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.